Halo, perkenalkan nama saya Yosefina Oktavia Wulandari. Saya mahasiswi semester 1 dari program studi pendidikan guru anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 1 mata kuliah Emotional Intelligence yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen karya di SPD MM. Video ini berisikan resume materi mata kuliah Emotional Intelligence yang mencakup bab kecerdasan emosional dan perangkat diri. Setiap individu pasti mengenal apa itu emosi, karena emosi sendiri dimiliki oleh setiap individu. Tetapi dengan begitu bukan berarti setiap individu dapat mengendalikan emosi dengan ada berbagai jenis emosi yang sering kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari, seperti emosi ketika kita marah, malu, cemburu, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memiliki kecerdasan emosi yang baik, kita perlu mengenal apa itu kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan pada diri seseorang untuk menerima, menilai, mengontrol, serta mengelola emosi yang ada pada dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Adakah faktor-faktor pendukung kecerdasan emosional? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kecerdasan emosional, diantaranya ada keluarga dan lingkungan sosial. Nah, faktor-faktornya diantaranya kan ada keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga sendiri atau lingkungan keluarga adalah sekolah pertama untuk mempelajari emosi. Adapun keadaan pengendalian emosi yang dipupuk dalam keluarga akan berguna sekali untuk bekal di keesokan harinya, yaitu untuk melatih kebiasaan hidup disiplin, bertanggung jawab, memiliki kemampuan berempati yang baik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lingkungan sosial atau non-keluarga. Lingkungan sosial merupakan tempat atau wadah reaksi terhadap tindakan atau tingkah laku seseorang. Reaksi tersebut dapat menghambat ataupun mendukung perkembangan emosi. Dan yang pasti, dalam lingkungan sosial ini adalah tempat kita untuk melatih kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, dan memahami emosi orang lain yang pasti. Nah, berikut ini saya akan memaparkan dan menjelaskan fungsi penting dari kecerdasan emosional. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi kecerdasan emosional dan apa pentingnya kecerdasan emosional itu. Nah, beberapa fungsi kecerdasan emosional itu diantaranya ada satu, untuk menempatkan emosi pada posisi yang tepat. Jadi kita dapat manajemen diri kita untuk mengeksplor emosi yang ada pada diri kita dalam waktu dan tempat yang tepat. Kemudian dua, untuk mengelola bagaimana caranya merubah saat terjadi emosi negatif menjadi positif tanpa menahan emosi tersebut. Jadi sebisa mungkin ketika kita memiliki emosi, kita dapat mengeksplor emosi tersebut, tetapi diungkapkan atau dieksplor dengan cara yang tepat. Kemudian ketiga, untuk memahami pengetahuan emosi pada diri sendiri dan orang lain. Yang jelas itu pengetahuan untuk kita memahami emosi pada diri sendiri dan emosi orang lain. Dan pentingnya kecerdasan emosional adalah kecerdasan emosional memiliki peran penting dalam diri seseorang, karena hal inilah yang mendasari keterampilan seseorang dalam masyarakat dan sebagai pegangan dalam menghadapi kehidupan, sehingga dapat membuat seluruh potensi yang ada pada dirinya berkembang secara optimal dan baik dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik pula. Nah, untuk individu atau seseorang yang kurang memahami atau kurang pemahamannya tentang kecerdasan emosional itu sendiri, atau bisa dikatakan
rendah secara kecerdasan emosional, biasanya orang tersebut akan cenderung bersifat agresif, berpikir negatif, egois, atau lebih memikirkan dirinya sendiri, kemudian mudah marah, cemas, depresi, dan yang pastinya berperilaku tidak sopan. Dan ada 5 unsur-unsur pembangun kecerdasan emosional. Yang pertama, ada kesadaran diri. Jadi, kita individu dituntut untuk memahami emosi yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri yaitu kemampuan kita untuk mengelola emosi yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, ada empati. Empati yaitu kita sebagai individu atau seseorang harus mampu memahami emosi orang lain. Dan yang kelima, ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah di mana kita individu harus bisa mengelola emosi kita dengan baik untuk menjalin hubungan sosial atau berinteraksi sosial. Nah, seperti apa sih orang yang dapat dikatakan cerdas secara emosional atau memiliki kecerdasan emosional yang baik? Nah, orang tersebut bisa mengatasi stres yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua, bisa mengelola suasana hati. Jadi, baik itu dalam suasana hati yang sedih ataupun kecewa, orang tersebut dapat mengelola emosinya dengan baik. Dan yang ketiga, memotivasi diri, lebih semangat pada diri sendiri. Perangkat diri terbagi menjadi dua, yaitu perangkat diri fisik dan perangkat diri non-fisik. Perangkat diri fisik atau zahir meliputi tangan, kaki, kepala, badan yang berfungsi sebagai wadah atau media perangkat diri non-fisik seperti pikiran, emosi, penglihatan. Sedangkan perangkat diri non-fisik atau mental meliputi kesadaran diri, pikiran, dan emosional. Kesadaran diri yaitu memahami keadaan yang berlangsung pada diri pribadi, semacam refleksi pada diri untuk lebih memahami pemikiran. Kesadaran diri sangat penting karena kesadaran diri akan menuntun sejauh mana kita atau seseorang mengerti dan memahami keadaan dirinya dan menerima apa yang telah terjadi dalam hidup. Nah, saya beri contoh gambaran ilustrasi tentang orang membuang sampah sembarangan, dan itu merupakan salah satu contoh dari bentuk kesadaran diri. Ada pepatah mengatakan, tindakan berawal dari pikiran dan tindakan akan menjadi kebiasaan. Nah, awal dari semua itu adalah kesadaran diri. Nah, sesuai dengan ilustrasi yang saya tampilkan, ada gambar orang membuang sampah sembarangan. Jadi gambar di atas merupakan salah satu bentuk kesadaran diri. Nah, pada gambar di atas membuang sampah sembarangan, khususnya di negara kita sendiri, negara Indonesia, itu merupakan suatu hal yang masih umum. Membuang sampah pada tempatnya akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk diterapkan atau sulit dilakukan oleh setiap individu. Semua itu terjadi karena kurangnya adanya kesadaran diri. Nah, itulah pentingnya kesadaran diri. Apabila kita memiliki kesadaran diri yang baik, pasti kita akan paham. Kita akan tahu mana baiknya kita menerapkan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesadaran diri itu sangat penting.
Bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri? Nah, berikut ini adalah cara bagaimana meningkatkan kesadaran diri. Cara meningkatkan kesadaran diri, diantaranya yang pertama adalah mendengarkan pendapat, kritik, saran orang lain. Dengan mendengarkan pendapat, kritik, saran orang lain, itu merupakan sarana yang baik juga dalam meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua adalah minta maaf. Beranikan atau memberanikan diri untuk minta maaf. Dengan begitu kita mampu merefleksikan kesalahan kita dan melakukan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan minta maaf juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran diri yang baik. Dan yang ketiga ada meditasi. Meditasi adalah ketika kita memfokuskan pikiran terhadap kondisi yang sedang terjadi saat itu atau saat ini kita hadapi. Dan seketika itu pula tubuh dan pikiran akan lebih memahami apa yang saat itu terjadi pada diri kita atau lebih memahami tentang diri kita sendiri. Pikiran adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia sehingga manusia dapat memilah dan memilih Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Dan pikiran yang ada pada manusia atau individu dibagi menjadi 3, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Dan berikut ini saya akan sedikit menjelaskan. Pikiran sadar memiliki fungsi menerima informasi yang masuk pertama kali dari panca indera kita, yaitu penglihatan, penciuman, peraba, pendengar, yang berfungsi sebagai pengambil keputusan atau memutuskan kebenaran atas suatu informasi yang ada, dan sebagai memori jangka pendek. Pikiran bawah sadar merupakan kebalikan dari pikiran sadar, karena pikiran bawah sadar ini tidak bisa menganalisis informasi yang masuk dalam bawah sadar, sehingga jika ada informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar, otomatis informasi tersebut langsung dilakukan oleh pikiran ini. Fungsi dari pikiran bawah sadar yaitu kepekaan, kepribadian, kebiasaan, imajinasi, kreativitas, dan memori jangka panjang. Sedangkan pikiran tidak sadar memiliki fungsi untuk mengontrol organ tubuh manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Perasaan adalah keadaan peristiwa yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan luar dirinya. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang, dan berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Dan perasaan sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Ada perasaan saat ini, yaitu yang bersangkutan dengan kondisi sekarang yang dihadapi. Dan kedua, perasaan yang menjangkau ke masa depan, merupakan jangkauan ke depan, kejadian yang akan datang atau masih dalam angan-angan. Dan yang ketiga adalah perasaan hubungan dengan waktu lampau atau melihat ke belakang atau sesuatu yang telah terjadi. Gejala perasaan tergantung oleh kondisi jasmani. Apabila seseorang sedang dalam keadaan sakit, pasti perasaannya lelah, mudah tersinggung daripada tubuh dalam keadaan sehat. Dan kedua adalah pembawaan. Pembawaan setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang pembawaan perasaannya halus dan sebaliknya. Ada juga yang kasar. Dan yang ketiga, kondisi temporer seseorang. Jadi kondisi saat itu, kondisi yang sedang dihadapi seseorang juga mempengaruhi perasaan seseorang tersebut. Perasaan memiliki hubungan dengan kejasmanian kita. Perasaan dan gejala kejasmanian merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan gejala perasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bersangkutan dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Bahkan perasaan dan keadaan tubuh itu tidak dapat dipisahkan. Dengan contoh sesuai dengan gambar ilustrasi yang saya tampilkan.
orang yang sedang menghormati orang lain. Biasanya disertai dengan gerakan tangan atau gerakan tubuh yang sedikit mencondong atau menunduk seperti sesuai dengan gambar nomor 1. Kemudian orang berbicara atau bercerita seringkali disertai dengan gerakan tangan atau gerakan tubuh lainnya, seperti gambar ilustrasi yang saya tampilkan pada nomor 2. Dan semua itu dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas apa yang dikatakan atau apa yang ingin disampaikan. Dan sekarang saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah pola reaksi yang dialami oleh seseorang atau individu terhadap suatu kejadian yang spesifik dan menimbulkan reaksi atau tindakan yang bersifat spontan. Dan untuk lebih jelasnya, selanjutnya saya akan menjelaskan emosi lebih detail atau lebih spesifik lagi. Dan untuk setiap individu atau setiap orang sendiri memiliki reaksi yang sama kalau sedang emosi, karena sifat emosi itu bersifat universal. Dengan contoh, orang bila mendengar suara keras atau kabar yang mengejutkan otomatis akan mengeluarkan emosi kaget. Kedua, ketika orang sedang terpuruk dalam suatu masalah atau diputuskan hubungannya oleh sang kasih, otomatis emosi yang muncul adalah sedih yang bisa memberikan reaksi menangis. Tetapi meskipun emosi bersifat universal pada setiap diri seseorang, tapi bukan berarti setiap orang tersebut mengeksplor emosi tersebut dengan cara sama atau mengungkapkan emosi itu dengan cara yang sama, karena emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi tersebut diantaranya adalah pengalaman individu, karena pengalaman setiap individu itu berbeda-beda. Dan kedua, latar belakang individu, jelas setiap latar belakang individu itu berbeda. Dan kemudian ada budaya. Dengan budaya yang beragam di dunia ini, budaya juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh oleh emosi. Dengan artian budaya itu mempengaruhi cara mengeksplor atau menyampaikan atau mengungkapkan emosi, perasaan emosi setiap individu yang berbeda-beda. Lalu, dari mana sih asalnya emosi itu? Emosi berasal dari reaksi kimia yang ada di otak. Jadi, otak kita akan menerima stimulus atau rangsangan yang akan menghasilkan reaksi. Dengan contoh, ketika dalam suatu hubungan persahabatan retak, maka otak kita akan menerima stimulus atau rangsangan yang kemudian akan menghasilkan emosi sedih. Lalu, kapan reaksi emosi muncul? Emosi bisa muncul kapanpun dan oleh stimulus atau rangsangan apapun. Dan emosi bisa muncul kapan saja, entah itu pagi, siang, sore, malam, dan di waktu kapanpun. Emosi diantaranya yaitu 1. Emosi adalah motivasi diri kita untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Dengan contoh, ketakutan akan membuat kita waspada dan lebih berhati-hati. Lalu ketika kita merasa bahagia, akan membuat kita lebih kreatif. Terus ada lagi contoh, ketika sedih akan membuat kita lebih berhati-hati dan kritis dalam berpikir. Kemudian, emosi sebagai peranan penting dalam menjalani hubungan dengan orang lain.
Emosi membuat kita dapat mengerti atau memahami orang lain, dan sebaliknya. Dengan cara kita memiliki pemahaman emosi yang bagus, kita dapat menentukan diri kita untuk bertindak baik dalam menjalin hubungan dengan orang lain, atau sebagai suatu pemahaman yang baik tentang emosi orang lain. Lalu, emosi membantu kita untuk bertahan hidup atau survival, di mana emosi yang kita miliki, yang kita rasakan itu memberi clue atau saran. Jadi kita itu harus merespon suatu keadaan dengan melakukan apa. Kalau di saat situasi memasuki ruangan yang gelap, sepi, seram, di situ otak kita akan memberikan reaksi kimia yang memunculkan rasa takut dan waspada. Kenapa seperti itu? Kan bisa jadi ada hewan atau sesuatu hal yang berbahaya. Jadi tuh emosi itu sebagai saran atau clue yang menuntun kita untuk bertindak dalam kehidupan. Sekian penyampaian resume mata kuliah emosional intelijen yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.